Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore hari ini? Seperti yang saya janjikan, kita kembali lagi untuk update ya perkembangan dan capaian pengerjaan untuk satu hari ini. Dan saat ini kita akan awali di bagian sisi depan dari area race control dan area pedok. Saat ini kita akan menuju ke arah pengerjaan ataupun capaian pengerjaan yang berada di area tribun penonton yang berkelas Deluxe VIP, yang dimana yang akan dituntaskan saat ini difokuskan di bagian penonton untuk kelas premium yang berada di samping kiri area pedok, dan di sisi kanan nanti akan dilakukan pengerjaan. Dan untuk informasi juga, sekedar mengingatkan apabila teman-teman belum mengetahui, ini material didatangkan langsung dari Prancis dan Jepang. Oke, saat ini kita menuju ke arah titik pengerjaan. Seperti apa pengerjaan yang dilakukan di area Deluxe VIP di sisi kiri yang teman-teman lihat saat ini, dimana untuk proses penuangan material cor ataupun pembentonan di bagian area lantai ketiga di sini masih dikerjakan. Dan berikut sejumlah alat berat, 3 alat kren dan 1 alat penuang cor ataupun material cor yang ada di sini masih dioperasikan. Dan sejumlah pasukan kuning di sini juga terlihat masih sibuk-sibuknya, dan tentunya aktivitas ini tidak akan berakhir sore hari ini, namun akan dilanjutkan sampai dengan malam untuk mendapatkan progres yang betul-betul signifikan. Oke, saat ini kita akan tampilkan seperti apa hasil akhir yang akan ditargetkan di area Deluxe VIP di sini. Langsung saja kita sajikan untuk teman-teman sekalian. Oke, saat ini kita berada di antara tikungan yang pertama ya. Di sini kita melihat dari lintasan sendiri sedikit berbeda ya, dimana di sini juga dilakukan pengerjaan dari proses perbaikan, dan dimana untuk koreksi sebelumnya pada pergelaran WSBK kemarin, teman-teman ketahui di sini banyak sekali terdapat bambi. Namun saat ini dari latihan yang dilakukan oleh rider Indonesia Mario Haji terus mencoba untuk menguasai lintasan sirkuit Mandalika, dan untuk area ini juga sudah aman dan bisa dikatakan bisa digunakan untuk pergelaran MotoGP di bulan Maret tahun 2022 tahun ini ya. Kemudian saat ini aktivitas pengerjaan mulai dikerjakan di area tribun, yang dimana untuk area ini juga dilakukan proses pengerukan ya. Terdapat sejumlah alat berat, berikut juga dengan jalur yang menuju ke sini sudah dilakukan pemadatan. Dan di sini di bawah kita bisa melihat dari bulldozer masih mengerjakan untuk proses pengerukan hingga menuju ke arah ujung utara dari area lokasi penonton yang berada di sisi kanan dari tikungan pertama menuju ke arah tikungan yang kedua di sini. Kemudian kita lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang kedua, ketiga dan keempat, dan melihat aktivitas pengerjaan juga yang dapat kita pantau. Yang saat ini kita akan lihat dari proses perataan juga di lokasi penonton yang akan dibuatkan untuk pondasinya di sisi kanan dari tikungan yang keempat. Dan di sini untuk area tikungan yang kedua sampai dengan tikungan keempat di sini tinggal dikerjakan untuk proses painting saja dari long lap penalty maupun run up-nya. Dan teman-teman bisa melihat di sini untuk zona tengah sudah mulai terlihat kosong ya, dan aktivitas pengerjaan lanjutan untuk area penonton di bagian sisi kanan untuk tikungan keempat sampai dengan tikungan yang kelima saat ini sudah terlihat sangat lapang ya, terlihat sudah diratakan. Bahkan untuk saat ini untuk proses pengerjaan dari proses pembuatan pondasi, dari penambahan maupun penuangan material lapisan tanah yang ada di sini untuk mempertebal pondasi yang akan terbuat di area sisi kanan
dari tikungan keempat sampai dengan tikungan kelima untuk lokasi menonton yang akan dibuat di sini ya. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan memantau hasil pengerjaan dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini di area sisi kiri tikungan yang ke-6, di mana untuk lokasi penonton juga saat ini akan terus dikerjakan sampai dapat terbentuknya dari pondasi bahkan jalur-jalur yang terhubung dari zona barat, zona timur menuju ke arah tribun ataupun lokasi penonton yang ada di sini, dan dimana untuk progres hari ini sangat terlihat betul-betul signifikan. Tadi siang tidak seperti ini untuk kondisinya, dan untuk lapisan tanah yang sudah dikeruk maupun dipadatkan di sini sudah terlihat progresnya yang betul-betul signifikan. Dan sejumlah alat berat masih sibuk-sibuknya mengerjakan, dan aktivitas ini tidak diakhiri pada sore hari ini namun tetap dilaksanakan sampai dengan malam hari untuk mengejar target seluruh bagian untuk titik penonton yang ada di sini akan dapat segera diselesaikan secepat mungkin. Luar biasa untuk area titik ini terus dikerjakan bersamaan dengan titik yang ada di area tikungan yang ke-14, 15, 16 untuk lokasi para penonton dapat menyaksikan pergelaran MotoGP maupun pergelaran-pergelaran yang lain yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika pada tahun ini. Oke, kita langsung saja untuk memotong menuju ke arah Bukit Trisakti seperti apa untuk kondisi terakhir di sore hari ini, dan seperti apa progres yang dapat kita lihat dan kita simak di sini. Dimana untuk jalurnya sudah dilakukan penghamparan habis, tinggal dilakukan pengerjaan ya. Yang dimana untuk Bukit Trisakti di sini terkoneksi dengan jalur yang berada di zona tengah dengan tunnel pertama maupun tunnel kedua dan area resort tengah nantinya. Dan di sini untuk pengerjaan akhir yang telah dilakukan di bagian badan jalur sudah dilakukan penghamparan dari sabis. Kemudian di atas sana terdapat dua titik lokasi penonton nantinya, yang dimana untuk area ini dibuatkan seperti tribun ya, tidak jauh berbeda dengan area tribun Jokowi yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama. Dan untuk capaian pengerjaan terlihat untuk pondasinya sudah mulai terbentuk dan hasil pengecoran yang telah dilakukan, dan terlihat juga dari bagesting yang sudah terpasang. Terlihat juga dari aktivitas sejumlah pekerja yang saat ini masih menuangkan material cor secara manual karena melihat dari kondisi maupun situasi yang ada di bukit ini, dan aktivitas terus dikerjakan dan persiapan bagesting yang sudah disiapkan untuk dilakukan pembuatan dari pondasinya. Dan di sini terdapat dua titik yang terus dikerjakan secara bersamaan hingga nanti akan mencapai target. Per hari dapat ditargetkan terbentuk dari tiang dari pondasi maupun dari tribun nantinya hingga beberapa bulan ke depan sebelum pergelaran untuk MotoGP, dan dapat digunakan pada pergelaran MotoGP maupun pergelaran-pergelaran lain yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Jadi seperti inilah akan diformat dan tentunya akan didesain sedemikian rupa untuk Bukit Trisakti yang ada di area tikungan yang ke-9, 10, 11, dan 12. Oke, kita lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang ke
11, 12 seperti apa, apakah ada pengerjaan yang dapat kita akan pantau saat ini. Langsung saja kita tinggalkan untuk area tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11. Kemudian di sini untuk aktivitas yang terlihat, satu alat berat dari ekskavator masih melakukan pengerukannya untuk proses pengerukan sistem drainase yang terkoneksi dengan area lintasan di sini di antara tikungan yang ke-11 dan 12, di mana terdapat juga sistem drainase di bawah dari lintasan sirkuit Mandalika di area trackland tikungan ke-11 sampai dengan tikungan yang ke-12. Kemudian kita lanjut saja menuju ke arah tikungan yang ke-13, melewati dari atas trek limit yang ada di sisi kiri dari area tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13. Dimana untuk pengerjaan yang ada di sini sudah tidak ada lagi, tinggal menunggu untuk proses lanjutan dari painting, sehingga untuk area run up maupun titik-titik yang belum dilakukan painting oleh tim roll grip akan dapat terselesaikan. Dan tepat saat ini kita melewati dari atas rumput tikungan yang ke-13, di mana untuk rumput di sini sudah terlihat sangat hijau ya, bahkan setiap sore akan terus dilakukan proses penyiraman dan pagi juga dilakukan untuk menjaga hijaunya rumput yang berada di semua titik area sisi kiri dan sisi kanan dari lintasan sirkuit Mandalika. Kemudian di sini dari aktivitas yang terpantau dan sejumlah alat berat yang masih dioperasikan untuk area ini, dari lokasi penonton yang akan dibuat di sini terus dilakukan proses penuangan material tanah dan pengerukan, bahkan dilakukan untuk proses dari pemadatan sendiri ya, agar dapat terselesaikan dari lokasi penonton yang berada di sisi kiri tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Dan tentunya kita akan menuju ke arah titik pengerjaan juga dari pengecoran yang dilakukan di area sisi kiri dari tikungan yang ke-15, 16. Di sana juga aktivitas yang terus dilakukan percepatan untuk dapat dituntaskan. Dan di sini juga di bawah kita terlihat dari lapisan tanah terus ditambahkan di sini untuk mempercepat dilakukannya proses pengecoran juga. Dan di mana juga teman-teman bisa memantau di sini dari kunjungan-kunjungan dari wisatawan, bahkan dari warga dari luar Kabupaten Lombok Tengah datang untuk melihat secara langsung kondisi maupun situasi yang ada di sirkuit Mandalika melalui dari jalur zona barat. Oke teman-teman bisa melihat dari sejumlah pekerja masih melakukan proses perataan, di mana untuk area ini dilakukan pengerjaan dari penuangan material cor dari lapisan besi yang sudah terpasang di pondasinya. Saat ini masih dilakukan pengerjaan. Setelah dilakukan penuangan material cor, dilakukan perataan. Sejumlah pekerja masih terus disampaikan untuk dapat menuntaskan hingga sampai nanti malam akan dilanjutkan, dan untuk esok hari dapat dilanjutkan dari proses pengerjaan yang belum terselesaikan untuk pondasi grandstand yang ada di sisi kiri tikungan yang ke-16 di sini. Oke, kita lanjut saja untuk menuju ke arah sisi depan. Seperti apa kondisi dari jalur provinsi yang saat ini masih dikerjakan, dan untuk capaian pengerjaan yang telah tercapai sampai saat ini terlihat dari hasil pemadatan, bahkan pemadatan terus dilakukan untuk jalur ini. Dan nanti akan disegerakan mungkin akan dilakukan proses dari pengaspalan ya, tentunya apabila semua dari badan jalur yang sudah diratakan ataupun dirapikan untuk bagian sisi kiri maupun sisi kanannya di sisi depan dari sirkuit Mandalika di sini dapat sesegera mungkin dilakukan proses dari pengaspalan. Dan sejumlah alat berat seperti ekskavator, bulldozer, bahkan vibrating roller masih berada di sini untuk menuntaskan dari jalur provinsi yang ditargetkan akan nantinya dapat dipergunakan
pada pergelaran MotoGP, di mana juga untuk jalur ini nanti akan digunakan sebagai jalur dari para penonton menuju ke sirkuit Mandalika ataupun logistik dari MotoGP yang akan tiba di sirkuit Mandalika. Oke, seperti inilah untuk kondisi yang dapat kita pantau saat ini, dimana untuk bagian dari sirkuit Mandalika di sisi depan ujung kanan atau di sebelah utara sudah terlihat perubahan yang betul-betul signifikan. Dan saat ini di penghujung durasi dari video ini kita pantau aktivitas pengerjaan yang ada di sisi kanan dari area tikungan yang ke-16 untuk hasil pengecoran maupun dari fondasi yang dilakukan, proses pengerjaan secepat mungkin untuk dapat segera nantinya dapat terpasang dari grandstand yang sudah disiapkan untuk dapat digunakan pada pergelaran pramusim maupun dari MotoGP. Dan demikianlah untuk informasi yang dapat kita sampaikan sampai dengan durasi akhir ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Apabila teman-teman suka, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe juga ya. Nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun kondisi terkini dari pengerjaan yang terus dikebut di sirkuit Mandalika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih. Salam MotoGP.